Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ke-28 di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa full penuh dan tinggal sisa 2 hari lagi, dan semoga kita bisa menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini sampai benar-benar puasa semua dan tidak ada yang batal. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang kenikmatan-kenikmatan itu masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Pada hari ke-28 ini Pak Fikri akan mengisi kembali, yaitu mengenai tentang amalan-amalan sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum sholat Id. Karena kita hari ini atau pada waktu ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, otomatis kita akan membahas mengenai apa-apa yang harus dilakukan atau amalan apa yang sunnah dilakukan ketika menjelang Idul Fitri. Nah, ada beberapa amalan yang pada hari ini kita akan bahas, dan mungkin salah satu atau beberapa kalian juga ada yang sudah mengetahui, dan sini Pak Fikri cuma sedikit mengingatkan saja. Yang pertama yaitu zakat. Nah, sebenarnya zakat ini suatu kewajiban. Nah, kewajiban bagi siapa? Bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini, untuk menunaikan zakat. Nah, zakat ini bisa kita mulai di awal puasa atau pada tanggal 1 Ramadan dan diakhiri ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Jadi ketika bayi yang lahir di bulan Ramadan dan sebelum melaksanakan atau dilaksanakan sholat Idul Fitri, itu hukumnya sudah wajib untuk dizakatkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan atau membayar zakat, yaitu sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika menjelang sholat Idul Fitri, yaitu bertakbir, atau biasa orang Indonesia ini menyebutnya dengan takbiran. Ya, jadi bertakbir itu salah satu amalan yang sangat baik dilakukan ketika menjelang sholat Idul Fitri. Biasanya anak-anak ini sangat semangat sekali untuk melakukan atau mengumandangkan takbiran di masjid. Entah itu biasanya mulai itu ketika setelah ba'da asar dan ditutup yaitu ketika sholat Idul Fitri. Tapi setelah itu juga 3 hari setelah melaksanakan sholat Id itu biasanya masih dikumandangkan takbiran. Nah, amalan yang ketiga ini yaitu mandi. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus mandi terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita supaya lebih bersih dan supaya wangi juga. Nah, niat dari sholat Idul Fitri atau niat dari mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu nawaitul ghusla sunnatan li'idil fitri lillahi ta'ala. Nah, pasti teman-teman juga sudah pada tahu ya. Amalan yang selanjutnya yaitu ada memakai pakaian-pakaian yang suci, yang bersih, yang paling bagus, ya. Bukan hanya bagus teman-teman ya, tapi di sini juga bersih, intinya bersih dan suci. Sama seperti kayak sholat Jumat. Nggak perlu baru sebenarnya, tapi yang penting itu yang tadi poin-poinnya itu bersih, suci, dan layak untuk dipakai, menutupi aurat. Nah, terus yang terakhir yaitu ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan atau amalan-amalannya itu ketika berangkat dan pulang itu melewati jalan yang berbeda. Itu sunnahnya. Tapi kalau misalkan tidak ada jalan lain, misalkan nih kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan.
Nah, melewati warung-warung. Nah, ketika pulangnya itu disunahkan kita melewati jalan yang berbeda. Entah itu melewati sungai. Tapi nggak mungkin juga melewati sungai kan, agak susah juga. Tapi kalau misalnya ada jalan yang sekiranya bisa untuk dilewati dan jalan itu berbeda dan jaraknya sama, tidak terlalu jauh, lebih baik melewati jalan yang berbeda seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika atau menjelang sholat Idul Fitri. Jadi nanti nih kan tinggal 2 hari lagi, nanti coba silakan dilaksanakan ya, dilaksanakan dan dilakukan, jangan cuma ditulis aja ya. Nah, semoga saja puasa kita ya pada bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Dan ibadah kita ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan itu tidak menurun, harus semakin bertambah. Nah, jadi mungkin itu saja pesan dan juga kultum pada sore hari ini. Jadi silakan disiapkan untuk berbukanya, jangan lupa membaca doa, dibuka dengan minum air putih dan juga yang manis-manis, dan ditutup dengan makanan berat. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari Pak Fikri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.